Pemadaman kebakaran hutan di Spanyol terus berlanjut. Wali kota New York tolak kunjungan Netanyahu. Ojek listrik makin dilirik di Uganda. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Demanik hadir menemani Anda dalam program Sorotan Dunia Sinpo TV. Sejumlah informasi dari mancanegara akan kami sajikan. Inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, operasi penyelamatan berlangsung setelah ledakan gas metana menghantam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian Sikkim, India. Sedikitnya 20 pekerja dilaporkan tewas, sementara 5 orang lainnya masih terperangkap di dalam terowongan. Berikut laporan selengkapnya. Tim penyelamat dan petugas keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan gas metana di terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air. Terlihat pula warga yang berkumpul di sekitar area untuk menyaksikan proses evakuasi. Insiden terjadi di proyek pembangkit listrik tenaga air NHPC Teesta Stage 6 di kawasan Samardung, distrik Namchi pada Senin lalu. Awalnya otoritas menduga terjadi tanah longsor. Namun hasil penyelidikan sementara menyebutkan pelepasan gas metana dalam jumlah besar diduga memicu ledakan yang menyebabkan terowongan runtuh. उस टाइम में बाहर था लेकिन मेरा काफी बंदा अंदर ही काम कर रहा था। स्थिति क्या है ना सर, जो फिर भी एक फेस है, इधर टोटल 4 फेस है, उसी में से एक ही फेस में जो मीथेन गैस ज्यादा निकल रहा था। हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ काम करता था, लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा मीथेन गैस निकल रहा था, लेकिन उसका कारण से फेस वो मीथेन गैस ब्लास्ट हो गया था, एयर ब्लास्ट। Setelah ledakan terjadi, para pekerja berkumpul di titik evakuasi untuk memastikan jumlah rekan kerja yang masih hilang. Upaya memasuki kembali terowongan sempat dilakukan, namun terhambat rendahnya kadar oksigen di dalam lorong. Tim National Disaster Response Force terus berupaya menembus terowongan, meski harus menghadapi gas beracun, lumpur, genangan air, dan kondisi yang tidak stabil. Pemerintah negara bagian Sikkim telah menjanjikan kompensasi bagi keluarga korban, sementara operasi pencarian terhadap 5 pekerja yang masih terperangkap terus dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 petugas pemadam kebakaran tewas saat berupaya memadamkan si jago merah di dekat Bandara Bordeaux, Merignac, Prancis. Kebakaran besar ini juga menyebabkan gangguan operasional penerbangan di kawasan bandara. Kebakaran terjadi pada Selasa siang waktu setempat di wilayah Merignac, pinggiran kota Bordeaux. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam dan api membesar saat petugas pemadam berlarian menuju lokasi kebakaran. Otoritas setempat menyatakan 2 petugas pemadam gugur saat menangani kebakaran sebuah bangunan yang berlokasi tidak jauh dari Bandara Bordeaux Merignac. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengkonfirmasi kabar duka tersebut di hadapan Majelis Nasional, seraya menyatakan akan segera menuju lokasi untuk memantau langsung penanganan darurat. Pihak bandara menyebut asap dari lokasi kebakaran menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan serta membatasi akses menuju area sekitar bandara. Sebelum insiden terjadi, wilayah Zihrod telah ditempatkan dalam status siaga merah kebakaran hutan akibat gelombang panas dan kondisi cuaca kering yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim pemadam kebakaran Spanyol masih terus berupaya menjinakkan titik-titik api yang tersisa setelah kebakaran hutan besar melanda wilayah Sierra Norte, Guadalajara. Pemirsa, kebakaran ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kawasan tersebut. Personel unit darurat militer Spanyol menyusuri kawasan hutan yang hangus terbakar di Monjoncimero, dekat La Mierla. Mereka memadamkan titik api yang masih membara sekaligus memastikan tidak terjadi kembali penyalaan api. Lebih dari 3.000 personel gabungan dibantu pesawat pembom air masih diterjunkan untuk mengamankan kawasan kebakaran yang membentang di wilayah luas. Hingga kini lebih dari 30.000 hektar hutan dilaporkan hangus terbakar, sementara 34 desa sempat dievakuasi demi keselamatan warga. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez turut meninjau pos komando penanganan kebakaran serta bertemu langsung dengan petugas yang bertugas di garis depan.
Meski kondisi angin mulai mereda dan sebagian warga sudah diizinkan kembali ke rumah, petugas mengingatkan bahwa suhu tinggi dan kondisi lahan yang kering masih menjadi ancaman sehingga risiko munculnya titik api baru tetap tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kamboja memusnahkan lebih dari 5,5 ton narkotika dan bahan prekursor hasil sitaan dalam sebuah upacara terbuka di Provinsi Skandal. Dan nilai barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan para pejabat mengawasi proses pembakaran ribuan kilogram narkotika dan bahan kimia prekursor di kawasan Ponelu, Provinsi Kandal, Kamboja. Api besar dan asap pekat membumbung ke udara saat seluruh barang bukti dimusnahkan. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sarkosa menyatakan pemusnahan ini menjadi pesan tegas kepada jaringan pengedar narkotika bahwa pemerintah terus berkomitmen mewujudkan Kamboja yang bebas dari narkoba. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan sepanjang tahun 2025 di Phnom Penh dan Provinsi Kampong Cham. Total narkotika dan bahan prekursor yang dimusnahkan mencapai 5,62 ton. Kepolisian anti narkoba Kamboja mencatat sepanjang paruh pertama tahun 2026, aparat berhasil menangkap 12.581 tersangka, termasuk 225 warga negara asing, serta menyita 2,38 ton narkotika dalam berbagai operasi. Jenis narkotika yang disita dan dimusnahkan mencakup ketamin, heroin, sabu kristal, pil metafetamin, ekstasi, kokain, hingga cetinol. Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan operasi penegakan hukum untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda negara bagian Assam di timur laut India. Dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 21 orang dilaporkan tewas. Berikut laporannya. Genangan air menenggelamkan permukiman, jalan raya dan lahan pertanian di distrik Jorhat. Warga terpaksa mengungsi dengan menerobos banjir setinggi pinggang sambil membawa barang-barang yang masih dapat diselamatkan. Di tengah kondisi tersebut, tim penyelamat terus mengerahkan perahu untuk mengevakuasi korban, sementara sejumlah kendaraan berusaha melintasi jalan yang masih tergenang. Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Assam melaporkan lebih dari 564.000 warga terdampak banjir. Hingga saat ini, sedikitnya 872 desa masih terendam, serta lebih dari 24.000 hektar lahan pertanian mengalami kerusakan. Meluapnya Sungai Brahmaputra beserta sejumlah anak sungainya memperparah situasi. Bahkan ketinggian air di Sungai Dikau dan Disang dilaporkan mencapai rekor tertinggi. Untuk mempercepat penanganan, berbagai instansi terkait bekerja sama untuk mengevakuasi lebih dari 6.000 warga. Sementara itu, lebih dari 12.000 pengungsi masih bertahan di posko-posko darurat di tengah ancaman hujan lebat yang masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis air bersih melanda kota Agrigento di Pulau Sisilia, Italia. Pemirsa, warga termasuk para lansia terpaksa mengantri di air mancur umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah gelombang panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan warga membawa jerigen dan berbagai wadah untuk mengambil air dari fasilitas umum. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar seperti memasak, minum, hingga menjaga kebersihan diri. Selama beberapa bulan terakhir, pasokan air bersih di banyak kawasan Agrigento, wilayah pesisir selatan Sisilia, hanya mengalir setiap beberapa hari sekali, sehingga memaksa warga bergantung pada tangki penampung dan distribusi air menggunakan truk. Kondisi ini menjadi lebih berat bagi para lansia dan warga yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan khusus yang tetap harus berjuang mengangkut air demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Che pensare? Se un manubrio manco l'acqua, cappa. Non lo come accompagna la macchina e bagnarla in collega. Sta qua per cucinare. E poi c'è mia moglie che è 100% in validità. Mi sa d'india. Faccio l'acqua, andiamo a correre per tutte cose, per lavare, per fare, per dire. Invece non è.
Krisis air ini terjadi saat pesisir selatan Sisilia dilanda gelombang panas dengan suhu melampaui 43 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat rendah. Selain dampak kekeringan, kondisi ini juga diperburuk oleh infrastruktur air yang sudah menua. Menurut laporan, sekitar 60 hingga 68% air hilang di jaringan distribusi akibat kebocoran pipa dan kerusakan sistem. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena awan corong atau funnel cloud muncul di langit kota Ningbo, Cina Timur. Kemunculannya bertepatan dengan badai yang melanda wilayah tersebut. Awan berbentuk corong raksasa terlihat menggantung di bawah gumpalan awan gelap selama beberapa menit sebelum akhirnya terpecah dan menghilang. Fenomena ini terlihat melayang di atas gedung-gedung kota, namun tidak menyentuh permukaan tanah. Otoritas Meteorologi Ningbo memastikan fenomena tersebut merupakan funnel cloud, yaitu kolom udara berputar yang terbentuk dari dasar awan badai. Menurut Balai Meteorologi Ningbo, awan corong itu terlihat pada pukul 4:39 hingga 4:42 sore waktu setempat, dan tidak berpotensi berkembang menjadi puting beliung. Kemunculan awan corong ini terjadi saat badai disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Ningbo yang menyebabkan kerusakan di berbagai lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puting beliung menerjang wilayah Owen County, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Fenomena cuaca ekstrem ini merusak sejumlah bangunan dan memicu laporan munculnya beberapa puting beliung lain di kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan puting beliung yang berputar di atas lahan terbuka, disertai hujan deras dan sambaran petir. Puing-puing bangunan tampak terhempas dan berputar mengikuti hempasan angin kencang. Otoritas Penanggulangan Darurat Owen County menyatakan, puting beliung masuk ke wilayah mereka dari Gallatin County yang berbatasan langsung. Kepala Pemadam Kebakaran Owenton melaporkan sedikitnya 3 lumbung dan 1 rumah mengalami kerusakan. Sebuah kendaraan rumah atau camper van juga terbalik akibat terjangan angin dengan 1 orang di dalamnya mengalami luka ringan. Tim dari National Weather Service masih melakukan survei di Owen, Gallatin, dan Grant County untuk menentukan jalur pergerakan puting beliung, kecepatan angin maksimum, serta tingkat kekuatannya berdasarkan skala NH Fujita. Otoritas cuaca menyebut puting beliung di Owen County diduga merupakan salah satu dari beberapa puting beliung yang muncul saat gelombang badai melanda Kentucky. Sebelumnya, National Weather Service juga mengkonfirmasi terjadinya puting beliung berkekuatan F0 di Grayson County, serta kerusakan setara F1 di Frendale. Selain itu, puting beliung besar dan berbahaya juga dilaporkan menerjang Munfordville di Hart County. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pendaki yang hilang selama 6 hari di kawasan Cajon del Maipo, Chile berhasil ditemukan selamat oleh tim penyelamat. Ketiganya terisolasi akibat badai salju yang melanda wilayah tersebut. Tim khusus kepolisian Chili berhasil menemukan 3 pendaki di pos perlindungan Termas del Valle de Colina setelah melakukan operasi pencarian selama 6 hari. Ketiga pendaki terlihat dalam kondisi lelah dan terguncang. Namun seluruhnya dilaporkan selamat dan segera dievakuasi satu persatu menggunakan helikopter. Menurut otoritas, mereka bertahan hidup dengan berlindung di shelter setelah terisolasi oleh hujan salju lebat yang dipicu sistem cuaca ekstrim di wilayah selatan dan tengah Chili. Operasi pencarian dimulai setelah keluarga melaporkan hilangnya 2 pendaki perempuan yang terakhir terlihat pada 16 Juli lalu. Selama proses pencarian, keluarga menyebut salah satu pendaki sempat menghubungi pihak keluarganya untuk meminta bantuan, namun tidak memberikan informasi mengenai keberadaan 2 pendaki lainnya, sehingga menambah kekhawatiran keluarga dan mendorong peningkatan upaya pencarian. Sistem cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah selatan dan tengah Chili hingga kini telah menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia, 4 orang masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 3.400 warga terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor kondor Andes betina berhasil diselamatkan petugas kepolisian Chile setelah ditemukan terluka di kawasan pegunungan Las Trancas. Burung yang dilindungi ini tidak mampu terbang akibat mengalami cedera dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan khusus. Rekaman yang dirilis pada Selasa waktu setempat memperlihatkan petugas Carabineros Chile
berlari mengejar kondor yang berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan dengan hati-hati. Setelah berhasil ditangkap, petugas segera mengaktifkan protokol penyelamatan satwa liar bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Chile. Kondor tersebut kemudian dibawa ke fasilitas veteriner untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan intensif. Otoritas menyatakan burung ini merupakan kondor Andes betina yang mengalami cedera serius sehingga kehilangan kemampuannya untuk terbang. Setelah kondisinya pulih, tim ahli akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah satwa tersebut layak dikembalikan ke habitat alaminya. Kondor Andes merupakan salah satu burung terbang terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai pemakan bangkai. Karena statusnya yang dilindungi, setiap upaya penyelamatan dan konservasi menjadi langkah penting untuk menjaga kelangsungan populasinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota New York tolak kunjungan Netanyahu, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan sorotan dunia Sinpo TV dan informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Garda Revolusi Iran merilis rekaman drone yang menampilkan gambar bintang timnas Spanyol Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina. Rekaman ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan sebuah drone dengan gambar Lamine Yamal mengangkat bendera Palestina. Di badan drone juga tertulis pesan yang menyebut pendukung Palestina dan Iran sebagai juara dunia. Garda Revolusi menyatakan peluncuran ini merupakan bagian dari gelombang ke-24 operasi yang mereka sebut Victory 2. Dalam serangan tersebut, Iran mengaku menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair, serta rudal jelajah dan drone untuk menargetkan pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Di sisi lain, Kuwait, Bahrain, dan Yordania menyatakan berhasil mencegat serta menghancurkan sejumlah rudal dan drone Iran yang melintasi wilayah mereka. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi militernya terhadap Iran telah memasuki hari ke-10 secara berturut-turut. CENTCOM menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SPBU di Kota Ramallah, tepi barat dipadati warga yang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar. Kelangkaan BBM memicu kepanikan dan mendorong warga memborong pasokan yang masih tersedia. Antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Ramallah. Sejumlah warga terlihat mengisi tangki kendaraan sekaligus menyiapkan jerigen berisi bahan bakar untuk mengantisipasi kelangkaan. Seorang warga mengaku mobilnya kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan dan terpaksa mendorong kendaraannya menuju SPBU. Menurutnya, krisis ini membuat warga harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. صعب جدا جدا، يعني أنا جاي من حوار شغال في بيت حنينة، فانقطعت في البنزين برام الله، وبدي أوصل بيت حنينة ومش قادر أوصل الشغل لأنه ولا نسبة بنزين نهائيا، يعني كعب الزك في السيارة زك لحتى أقدر إني أعبي بنزين، وهذه المشكلة إنه فيش بنزين، يعني طلع الأزمة بدك تضيع نص نهارك مشان تعبي بنزين، نص نهار بدي أضيع مشان أعبي السيارة بنزين، أحط فيها بنزين، يعني بحط ب100 لكن بديش أعبيها، أحط ب100. Kementerian Keuangan Palestina dan Otoritas Perminyakan menyatakan gangguan pasokan dipicu kekhawatiran akan memanasnya konflik di kawasan, serta hambatan dalam proses transfer kelebihan mata uang shekel ke bank-bank Israel. Otoritas Perminyakan menegaskan pemasokan BBM ke Palestina tetap berlangsung, dan pemerintah tengah berupaya menambah volume distribusi dalam beberapa hari ke depan. Warga juga diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sementara itu, distributor BBM di Ramallah menyebut berkurangnya pasokan dari Israel serta aksi panik buying menjadi faktor yang memperparah krisis.
Pihaknya berharap pasokan bahan bakar dapat kembali normal dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi demonstrasi menolak kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berakhir ricuh di kota Pasay, Filipina. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian saat berusaha mendatangi lokasi berlangsungnya rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Rekaman video memperlihatkan ratusan demonstran berusaha menerobos barikade polisi yang menutup akses menuju Philippine International Convention Center atau PICC. Aparat berlapis tameng berhasil menahan laju massa sehingga sempat terjadi aksi saling dorong. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan bendera bertuliskan penolakan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat serta menyerukan agar Filipina tidak menjadi bagian dari kepentingan perang negara lain. Aksi yang dipimpin oleh Bagong Alians Siang Makabayan atau Bayan ini juga didukung oleh Buruh Kilusang Mayo Uno serta sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok aktivis. Hinding-hinding isusuko, hinding-hindi aatras ang mga manggagawa at sambayan ng Pilipino na nakakaranas ng napakatinding kahirapan, kagutuman at inustisya dahil sa patakaran ng Estados Unidos at iba pang mga imperialistang bayan na patuloy na nandarambong sa ating likas yaman, patuloy na lumalabag sa ating teritoryo at patrimonya. Para demonstran menuduh pemerintah Filipina terlalu memberikan ruang bagi kerjasama militer dan ekonomi dengan Amerika Serikat. Mereka juga menolak program Pexilica yang dinilai berpotensi memberikan keuntungan bagi pihak asing atas sumber daya dan tenaga kerja Filipina. Dalam orasinya, para aktivis juga mendesak pemerintah mencabut berbagai kesepakatan yang mereka nilai merugikan kedaulatan Filipina. Mereka menegaskan penolakan terhadap kehadiran pasukan Amerika Serikat dan menuntut agar kepentingan nasional lebih diutamakan. Aksi protes berlangsung bertepatan dengan kehadiran Marco Rubio dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN. Selama kunjungan di Filipina, Rubio dijadwalkan mengikuti ASEAN Post Ministerial Conference, ASEAN Regional Forum, dan pertemuan Menteri Luar Negeri East Asia Summit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Pemirsa, pertemuan bilateral ini berlangsung di sela rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang digelar di Filipina. Marco Rubio tiba di Istana Malacanang dan disambut langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta sejumlah pejabat pemerintah Filipina. Kedua delegasi kemudian memasuki ruang pertemuan untuk menggelar pembahasan tertutup. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda diplomasi tingkat tinggi yang berlangsung dalam rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Forum tersebut dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN serta mitra dialog seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan sejumlah negara lain. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak diperkirakan membahas penguatan aliansi pertahanan antara Amerika Serikat dan Filipina. Isu keamanan kawasan termasuk situasi di Laut Cina Selatan menjadi salah satu agenda penting, mengingat meningkatnya ketegangan antara Filipina dan China di wilayah sengketa. Selain itu, kerjasama ekonomi juga menjadi fokus pembahasan, termasuk pengembangan Luzon Economic Corridor yang didukung Amerika Serikat. Proyek ini diharapkan mendorong investasi infrastruktur dan industri di sejumlah kawasan strategis di Filipina. Filipina juga terlibat dalam inisiatif Pexilica yang berfokus pada pengembangan rantai pasok semikonduktor, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi kritis. Kedua negara sebelumnya telah mengumumkan rencana pembangunan kawasan ekonomi dan keamanan seluas 4.000 hektar di koridor Luzon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan Benjamin Netanyahu tidak disambut di kota New York. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai kemungkinan kunjungan Perdana Menteri Israel ke New York. For the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live. For the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them.
Dalam keterangannya, Mamdani menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang dan menuduhnya bertanggung jawab atas banyaknya korban sipil di jalur Gaza. Ia juga mendesak pemerintah federal Amerika Serikat agar bergabung dengan ICC serta melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut yang diterbitkan ICC pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them. Meski demikian, pemerintah kota New York menyatakan otoritas lokal tidak memiliki dasar hukum yang memungkinkan mereka menangkap Netanyahu apabila berkunjung ke kota tersebut. ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu pada 21 November 2024. Netanyahu dituduh bertanggung jawab atas dugaan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang, serangan terhadap warga sipil, serta dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah Israel menolak seluruh tuduhan tersebut dan tidak mengakui yurisdiksi ICC. Menurut Israel, operasi militer yang dilakukan hanya menargetkan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, sementara ICC dituduh bersikap bias secara politik. Netanyahu dikabarkan berpeluang menghadapi sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September mendatang. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kehadirannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesan dukungan militer Jerman kepada Ukraina kini terpampang di berbagai stasiun dan gerbong metro di Kiev. Dan kampanye bertajuk Rajom atau Bersama ini menegaskan kerjasama kedua negara dalam pengembangan industri pertahanan. Spanduk dan materi kampanye berwarna bendera Jerman dan Ukraina menghias stasiun maupun gerbong metro di Kiev. Pesan yang ditampilkan menyoroti kerjasama produksi drone, sistem pertahanan udara, hingga dukungan Jerman dalam melindungi langit Ukraina. Pada 14 April lalu, Jerman dan Ukraina sepakat memperluas kerjasama industri pertahanan, termasuk memproduksi drone secara bersama, serta mengembangkan sistem pertahanan udara dan rudal. Kesepakatan itu mencantumkan rencana pembangunan pabrik bersama di Jerman untuk memproduksi ribuan drone serang jarak menengah berbasis kecerdasan buatan bagi militer Ukraina. Berlin juga mengalokasikan dana 300 juta euro untuk mendukung produksi senjata jarak jauh buatan Ukraina. Pada Mei lalu, Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, dan pejabat Ukraina menandatangani program Brave Germany. Program ini mendukung pengembangan teknologi pertahanan, termasuk drone, kecerdasan buatan, laser, sistem komunikasi, dan teknologi rudal. Pemerintah Jerman melaporkan telah menyalurkan atau menyiapkan dukungan militer senilai lebih dari 55 miliar euro untuk Ukraina sejak Februari 2022. Bantuan tersebut meliputi tank Leopard, kendaraan tempur Marder, sistem pertahanan udara Patriot dan Iris-T, hingga berbagai jenis drone dan amunisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wabah Ebola tak hanya mengancam kesehatan tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di perbatasan Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Pembatasan lintas batas membuat perdagangan lesu dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Suasana kota perbatasan Mahagi di timur Republik Demokratik Kongo terlihat lebih lengang. Truk-truk terparkir di pos perbatasan, sementara petugas kesehatan memperketat pemeriksaan untuk mencegah penyebaran Ebola. Para sopir taksi mengaku kehilangan mata pencaharian setelah pembatasan diberlakukan. Sebelumnya, mereka bebas mengangkut penumpang di wilayah Kongo maupun Uganda, namun kini aktivitas mereka terhenti. Kola barriere kangami awa, pona biso ba taximen eza pasi. Po biso tozwaka cop to katisaka na Uganda, tobeta tous les deux côtés. Siko bakangi kote ya Uganda, toyebi te tokosa nde nini. Wana tango muso eza nini komprehension ya gouvernement. Tidak hanya itu, pedagang juga mengeluhkan melonjaknya harga barang impor dari Uganda. Kenaikan biaya memaksa mereka menaikkan harga jual yang pada akhirnya membebani konsumen. Epi bakangi barrière solo toza na difficulté po biloko mosusu par exemple ndenge ozaki kozwa ngo kuna
okozwa par exemple na 10 000 shele sikovi baproblème oyo ya nzela baprix kuna mpe prix emati mosusu oyo ozalaki ozwa na 10 000 okuta ekomi ba 11 500 ba 12 000 mwa likolo wana babakisi mike sikoyo biso mpe kuna ndenge tokuta mwa prix emati biso mpe toza oblige awa tomatisa prix mpo tozwa mwa bénéfice mike biso mpe tobakisa mwa ba 1000 ba 2000 likolo bongo kaka. Warga Mahagi mendesak pemerintah Kongo dan Uganda mencari solusi agar aktivitas lintas batas dapat kembali berjalan tanpa mengabaikan langkah pencegahan Ebola. Uganda saat ini memasuki masa pengawasan 42 hari untuk dinyatakan bebas Ebola oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Namun wabah masih berlangsung di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 57.000 pengungsi di kamp Dzaleka, Malawi terancam kehilangan seluruh bantuan pangan dari program pangan dunia mulai Agustus mendatang. Krisis pendanaan global membuat ribuan pengungsi khawatir tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Rekaman video memperlihatkan aktivitas warga di kamp pengungsi Dzaleka, mulai dari mencuci pakaian, berkebun, hingga berjualan makanan di pasar kamp. Di balik aktivitas tersebut, ketidakpastian menyelimuti kehidupan ribuan pengungsi yang mengandalkan bantuan pangan dari WFP. Program Pangan Dunia menyatakan seluruh bantuan terancam dihentikan apabila tidak ada tambahan dana hingga akhir Agustus. Kondisi ini berisiko membuat puluhan ribu pengungsi kehilangan akses terhadap makanan pokok. There has been a global shortage in funding. There have been aid cuts around the world, and that has caused donors to prioritize assistance. So while we continue to advocate and continue to raise awareness, we are not seeing the type of funding that is required to sustain the needs. Menurut WFP, pemotongan bantuan terjadi akibat krisis pendanaan global yang memaksa negara-negara donor memprioritaskan penyaluran bantuan ke berbagai wilayah krisis di dunia. Pejabat Departemen Pengungsi Malawi menyatakan kamp Dzaleka masih menerima sekitar 300 pencari suaka baru setiap bulan. Mayoritas melarikan diri dari konflik yang terus berlangsung di bagian timur Republik Demokratik Kongo. Saat ini sekitar 43.000 dari total penghuni kamp berasal dari Republik Demokratik Kongo. Hingga kini, WFP terus mengupayakan tambahan pendanaan agar bantuan pangan bagi para pengungsi tetap dapat dilanjutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ojek listrik makin dilirik di Uganda. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda kembali dan masih bersama saya Deo Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Melonjaknya harga bahan bakar mendorong para pengemudi ojek di Kampala, Uganda beralih ke sepeda motor listrik. Pemirsa, selain lebih hemat, kendaraan ini dinilai mampu menekan biaya operasional harian. Aktivitas pengemudi ojek atau boda-boda di kota Kampala kini mulai berubah. Semakin banyak pengendara memilih motor listrik dan menggunakan stasiun penukaran maupun pengisian baterai seiring tingginya harga bahan bakar. Para pengemudi menyebut biaya operasional motor listrik jauh lebih rendah dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Jika motor konvensional memerlukan biaya hingga 20.000 siling Uganda atau lebih untuk bekerja sehari, motor listrik hanya membutuhkan sekitar 10.000 siling. Data industri menunjukkan pengendara motor berbahan bakar dapat menghabiskan antara 25.000 hingga 40.000 siling Uganda per hari untuk membeli BBM. Sementara biaya penukaran baterai hanya sekitar 8.400 siling untuk jarak tempuh hingga 100 km.
Meski demikian, pelaku usaha menilai pengembangan motor listrik masih terkendala terbatasnya stasiun pengisian baterai dan tenaga mekanik yang memahami perawatan kendaraan listrik. Peralihan ini terjadi di tengah persiapan Uganda memasuki era produksi minyak pertamanya pada akhir 2026. Namun, hingga kilang minyak nasional beroperasi, negara itu masih bergantung pada impor BBM. Sehingga motor listrik diperkirakan tetap menjadi alternatif menarik bagi para pengemudi ojek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah luka akibat perang, warisan seni bersejarah Aleppo perlahan dihidupkan kembali. Seorang seniman restorasi berjuang menyelamatkan lukisan dan ikon kuno agar tak hilang ditelan konflik. Di sebuah bengkel seni di kota Aleppo, seniman restorasi Nimat Badawi dengan telaten membersihkan dan memperbaiki lukisan bersejarah yang rusak akibat perang. Berbagai karya seni tampak berada dalam tahap pemulihan, termasuk lukisan di Katedral Armenia Fortimetris yang berhasil ia selamatkan dari kerusakan parah. Badawi mengatakan konflik berkepanjangan menyebabkan banyak gereja, rumah, dan bangunan bersejarah di Aleppo mengalami kerusakan. الحرب القائمة بالبلد وخاصة مدينة حلب كان لها نصيب كثير كبير من دمار الكاتدرائيات والأبنية والبيوت اللي بتمتلك كثير من الكنوز بالفن التشكيلي أو الفن الكنسي أو الأيقونات. فصار في طلب كثير كبير من قبل مجموعات خاصة اللي تعرضت لدمار أو من الكنائس إنه نقوم بعملية ترميم. Di awal masa konflik, proses restorasi berjalan sangat sulit karena pasokan listrik tidak stabil, keterbatasan peralatan, serta kelangkaan bahan khusus untuk konservasi karya seni. Salah satu proyek terberatnya adalah memulihkan lukisan di Katedral Fortimetris yang mengalami kerusakan akibat air. Proses pemulihannya memakan waktu hingga 1,5 tahun untuk mengembalikan detail yang hampir hilang. Badawi kini mendorong pembentukan pusat restorasi khusus di Aleppo guna melindungi warisan seni dan budaya Suriah. Menurutnya, warisan tersebut bukan hanya bernilai religius, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah seni kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan bunga teratai mekar serentak di Taman Semiwon, Korea Selatan, menandai dimulainya festival teratai tahunan. Pemirsa, keindahan hamparan bunga menjadi daya tarik wisatawan yang datang menikmati suasana musim panas. Hamparan bunga teratai yang mekar serentak menciptakan pemandangan memukau di Taman Semiwon, Korea Selatan. Warna merah muda dan putih yang menutupi permukaan kolam menjadi magnet bagi para pengunjung yang datang menikmati keindahan musim panas. Para pengunjung tampak berjalan menyusuri jalur taman, berfoto, hingga merendam kaki di dalam air untuk menyegarkan diri. Sejumlah pengunjung mengaku terkesan dengan keindahan teratai yang sedang mekar sempurna. Mereka menilai suasana taman menjadi lebih nyaman dan menenangkan selama musim panas. 세미연에 놀러 왔더니 연꽃도 활짝 피고 발도 담그고 너무 이뻐요. 사랑하는 언니들하고 놀러 와서 너무 좋았죠, 언니? 연꽃 구경하러 오세요. 너무너무 이쁘고 발에 물 담그는 것도 너무 시원하고 행복해요. 오늘 날씨는 더운 날인데 하늘이 너무 파랗고 구름도 많고 그래서 오늘 세미연에 연꽃 보러 나왔어요. 근데 세미연에 와서 보니까 연꽃이 좀 많이 피기도 하고 벌써 많이 이렇게 밥이 또 생기기도 하고 그랬네요. 역시 매번 연꽃은 너무 예쁘고요. 세미연 하면 연꽃이 생각나는 곳이기는 해요. 여기 참 좋아요. 우리 대한민국에 이렇게 좋은 곳이 많이 있어요. 놀러 오세요. Festival Teratai berlangsung mulai 26 Juni hingga 17 Agustus 2026 di Taman Semiwon, Yongpyong, sekitar 1 jam perjalanan dari Seoul. Taman seluas 180.000 meter persegi ini dikenal sebagai salah satu destinasi teratai terbesar di Korea Selatan. Selain menjadi lokasi wisata, Taman Semiwon juga memiliki fungsi lingkungan. Air yang mengalir melalui kolam-kolamnya disaring secara alami oleh tanaman air sebelum masuk ke Sungai Hangang. Selama festival, pengunjung juga dapat menikmati pameran,
pertunjukan seni, dan beragam kegiatan budaya di ruang terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Seoul mengubah ruang di bawah jembatan Hanggang menjadi galeri seni digital terbuka dan beragam tampilan visual berwarna menghidupkan kawasan tepi Sungai Han dan menawarkan pengalaman wisata baru bagi masyarakat. Rekaman video memperlihatkan proyeksi gambar bergerak dan permainan warna yang menyelimuti bagian bawah jembatan Hanggang serta jalur pejalan kaki di Noodle Island. Instalasi yang diberi nama Atelier Noodle ini memadukan teknologi projection mapping efek suara dan juga animasi digital untuk mengubah struktur beton menjadi ruang pameran seni terbuka. Pengunjung mengaku terkesan dengan suasana yang tenang, sejuk, dan jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Lokasi ini dinilai mudah untuk diakses dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 홈페이지에 들어가봤더니 광고가 올라와서 우연찮게 이렇게 시간이 돼서 보러 왔는데 예상보다 너무 조용하고 시원하고 그리고 굉장히 화려한 영상이 있어서 이런 좋은 곳이 있었나 깜짝 놀랐고요. Pengembangan Atelier Noodle merupakan bagian dari proyek Noodle Global Art Island yang juga digagas pemerintah Metropolitan Seoul untuk menjadikan Noodle Island sebagai pusat seni dan juga kebudayaan di kawasan Sungai Han. Proyek penataan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik wisata dan ruang publik kota Seoul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kafe yang berdiri di atas tebing setinggi 600 meter di kawasan pegunungan Yandang, Wenzhou, China menjadi destinasi favorit para wisatawan. Kafe bernama Cloud Top Time ini menawarkan sensasi menyeruput kopi dengan pemandangan lembah berkabut dan pegunungan yang memukau. Berada di bibir tebing dengan teras yang menjorok ke arah jurang, kafe ini menyuguhkan suasana tenang berpadu udara pegunungan yang sejuk. Selama berada di lokasi, pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan pemandangan pegunungan, lembah berkabut, dan tebing batu alami yang menjadi ikon kawasan Yangdang. Pengunjung menilai kafe ini memberikan cara baru untuk menikmati keindahan pegunungan Yangdang. Jika sebelumnya wisatawan hanya datang untuk mendaki, kini mereka dapat bersantai sambil menikmati pemandangan alam dari ketinggian. 实际体验下来，印象远远超出预期吧，因为这里它周围都是这种原生的崖洞打造，然后没有过度的去破坏这种山体，视野也非常的开阔，而且这里还有一个非常好的打卡点，咖啡饮品也融入了本地的特色，口味也我们喝起来也很符合我们自己的感觉，而且它的价格其实相比其他的那种景点来说也没有溢价什么的，所以我们整体感受氛围特别好。 Pegunungan Yangdang sendiri merupakan salah satu UNESCO Global Geopark yang terkenal dengan bentang alam vulkanik, air terjun, tebing curam, serta kuil-kuil bersejarah. Kehadiran kafe di atas tebing ini menjadi daya tarik baru yang memadukan keindahan alam dengan konsep wisata modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mahasiswa dan peneliti di Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia mengembangkan inovasi pangan berupa es krim berbahan tepung larva tuyu-tuyu. Dan produk ini diklaim memiliki kandungan protein tinggi sekaligus mempertahankan cita rasa manis yang akrab di lidah masyarakat. Larva tuyu-tuyu yang merupakan larva kumbang kelapa sawit Amerika Selatan selama ini sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Amazon karena kaya akan nutrisi. Melalui penelitian di program Teknik Kimia dan Ilmu Pangan UMSA, larva tersebut diolah dengan teknologi freeze drying atau pengeringan beku untuk mempertahankan kandungan gizinya. Setelah dikeringkan, larva dihaluskan menjadi tepung dan dicampur dengan bubur buah cherry royal, sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur lembut dan kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan es krim pada umumnya. Pero
cómo por un proceso de liofilización de la larva de tuyo. ¿Pero por qué con la larva de tuyo? ¿Y por qué no con otro? ¿No? Porque la larva de tuyo nos aporta variedad de propiedades nutrientes, en mi caso lo que son las proteínas. En eso estaba basado mi proyecto de grado, pero han aparecido más nutrientes en los cuales hay carbohidratos, lípidos, minerales. O sea, había tenido, como ven, este gusanito, este insecto de la larva tuyo, tiene bastantes. Incluso en la Amazonía lo utilizan como un remedio casero. Meski berbahan dasar serangga, rasa es krim ini tetap manis dan didominasi oleh cita rasa buah srikaya atau cherry boya. Inovasi ini juga mendapat respon positif dari para pengunjung yang mencoba produk tersebut. Dosen program ilmu pangan UMSA menyebut tepung larva tuyu-tuyu mengandung protein sekitar 20 hingga 30%, sehingga memiliki nilai gizi yang tinggi untuk dijadikan bahan pangan. Selain es krim, tepung larva ini juga berpotensi digunakan untuk membuat roti, biskuit, dan berbagai produk pangan lainnya sebagai sumber protein berkelanjutan. Melalui inovasi ini, para peneliti berharap larva tuyu-tuyu tidak lagi dipandang sebagai makanan yang tidak lazim, melainkan menjadi salah satu solusi sumber protein alternatif yang bergizi, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah bagi industri pangan di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah puing-puing perang yang melanda Gaza, seorang pria berusia 70 tahun berupaya menyelamatkan mushaf Al-Quran yang rusak dari rumah dan masjid yang hancur. Baginya, merawat lembaran suci bukan sekedar memperbaiki buku, melainkan menjaga harapan dan kehidupan spiritual masyarakat. Berikut kisah selengkapnya. Di kamp pengungsi Al-Sati, kota Gaza, Zamil Mikdad dengan telaten memperbaiki satu persatu mushaf Al-Quran yang rusak akibat serangan dan juga kebakaran selama konflik berlangsung. Setelah tempat percetakan dan perpustakaan tempat ia bekerja hancur, Mikdad memilih mengabdikan waktunya untuk merestorasi mushaf yang berhasil diselamatkan warga dari rumah maupun masjid. يمثل لي الروح والحياة إلي لأنه هذا المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى. فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول. الأدوات اللي بنستخدمها، الغيرة، الكرتون، الجلد، الحاجات الضروريات هذه. الغيرة طبعا شبه مقطوع، الكرتون كذلك شبه مقطوع. يعني بعض الأدوات متوفرة وبعض الأدوات مقطوعة، واللي موجود منها تضاعفت أسعارها 10-15 مرة. Meski dihadapkan pada keterbatasan, Mikdad terus melanjutkan pekerjaannya demi menjaga mushaf Al-Quran yang juga berhasil diselamatkan. Upaya ini menjadi simbol keteguhan warga Gaza dalam mempertahankan warisan spiritual di tengah konflik yang belum berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, sebuah klub karate di Deir al-Balah memberikan pelatihan karate bagi anak-anak. Pemirsa, meski berlatih di dalam tenda dengan fasilitas sederhana, kegiatan ini memberi harapan sekaligus menjadi sarana melepaskan tekanan psikologis akibat perang. Puluhan anak berlatih gerakan karate di dalam sebuah tenda sederhana dengan bimbingan pelatih mereka di tengah kondisi yang serba terbatas. Direktur Al-Zaitun Karate Club, Khalil Muhammad Ayat menyebut, latihan karate menjadi sarana pelepasan emosi bagi anak-anak. Menurutnya mereka dapat menyalurkan energi dan juga tekanan psikologis melalui latihan dalam lingkungan yang aman dan positif. Meski demikian, pelaksanaan latihan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, suhu panas di dalam tenda, hingga sulitnya akses transportasi bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah. Ayat juga menyebut banyak anak mengalami kekurangan asupan gizi termasuk protein dan vitamin yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh setelah berlatih. الصعوبات أولاً الإمكانيات لا يوجد إمكانيات أو معدات تساعد اللعيبة على التدريب. المكان للأسف لسه فيه حرارة، حاولنا بقدر الإمكان نحن نهيئ المكان آمن
بدون حرارة، لسه في صعوبة في الشيء هذا. بالنسبة للأطفال كتير صعب عليهم، في شباب بيجوا من أقصى الشرق من أقصى الشمال ومن أقصى الجنوب، المواصلات كتير صعبة. أهم حاجة التغذية. التغذية كتير ينقصهم عناصر فيتامينات وبروتينات تساعدهم على بناء صحتهم بعد التدريبات والجهد اللي هم بيعملوه. هذه هي الإمكانيات أو هذه هي صعوبات. Salah satu orang tua peserta, Muhammad Zahir, mengatakan ia mengikut sertakan 6 anaknya dalam latihan karate karena meyakini olahraga mampu menjaga kesehatan fisik dan mental. Menurutnya, aktivitas ini membantu anak-anak mengelola emosi dan juga mengurangi dampak psikologis akibat perang. Zahir menegaskan meski hanya berlatih di dalam tenda atau lahan kosong, anak-anak Palestina tetap berhak untuk belajar, berolahraga, bermain, dan menjalani kehidupan yang layak. أول ما عرفت إنه في دورة تدريب الكاراتيه فضلت إنه أبعت ال6 أطفال اللي عندي بحيث إنهم يتدربوا هنا. أولاً العقل السليم في الجسم السليم، ثانياً أنت في وقت ريبة، في وقت الحرب، وقت النزوح شفنا صعاب كتير، شفنا هواري كتير. فبطبيعة الحال أهم شيء في الموضوع ده أولاً الدفاع عن النفس، لأن عندي 5 بنات وطفل. رقم 1 الدفاع عن النفس، رقم 2 ازاي ان انا اعدل من سلوك الاطفال السلوك العدواني من اللي شافوه من الحرب، بان انا احاول اهذب سلوكهم بشكل رياضي، بشكل دعم نفسي لهم. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF memperingatkan bahwa hampir seluruh anak di jalur Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial akibat berbulan-bulan hidup dalam konflik, pengungsian, dan juga kehilangan anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian informasi sorotan dunia hari ini. Saya Deomani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.